Tanpa rasa kita sudah berakhir di tahun 2025, memasuki tahun yang baru. The year of decision. Decision yang Anda ambil hari ini menentukan bukan cuma masa depan Anda, tapi menentukan kekekalan. And the best decision you can make adalah menyerahkan hidupmu pada Tuhan Yesus. Seperti yang saya lakukan 46 tahun yang lalu. Malam Natal adalah hari kelahiran baru saya. 46 years ago. By His grace. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa artinya living in kindness? Seperti saya katakan, cuma satu yang bisa memberikan kindness, bahkan loving kindness, hesed. Itulah Allah sendiri. Manusia kalau mau hidup dalam kindness, sederhana hidup dalam Tuhan. Living in Christ. Dan kita melihat contoh yang bagus pada Zakaria dan Elizabeth. Keduanya melakukan perintah Tuhan dengan tidak bercacat. Apa perintah Tuhan? Mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh kita. Dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Hari ini saya mau bicara tentang Simeon dan Hana. Pada hari ke-8, seperti yang diperintahkan Tuhan. Even Yesus disunatkan. Sunat itu baik buat kesehatan, bukan untuk agama. Buat kesehatan juga baik. Dan kita tahu itu juga baik untuk hubungan suami istri. Lalu kemudian pada satu Simeon dipimpin oleh Roh Kudus datang ke bait Allah. Sudah mungkin ratusan ribuan kali dia pergi ke bait Allah. Dia sudah berumur. Tapi hari itu dia dipimpin, dia melihat the Lord's Christ. Yaitu Mesia yang datang dari Tuhan. Masih anak kecil, usia 8 hari. Apa yang kamu harapkan dari anak kecil usia 8 hari? Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus dia menatang tinggi. Bukan menantang ya. Ini menatang, meninggikan, ya mengangkat tinggi. Dan biarlah Tuhan aku pergi dengan damai. Karena mataku sudah melihat. Mata kita ingin melihat apa? Melihat kemuliaan Tuhan. Biarlah hamba-Mu pergi. Karena dia sudah tahu engkau yang akan menjanjikan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Tapi dia juga seorang nabi dan berkata kepada Maria, sebilah pedang tajam akan menusuk ke dalam jiwamu. Dia tahu saat itu. Ketika Yesus dianiaya bahkan disalibkan, Maria akan mengalami kesedihan yang sangat berat. Tetapi kita selalu dipersiapkan oleh Tuhan, bukan? Tetapi dalam menantikan itulah ketekunan. Bulan yang lalu kita berkata, maintaining perseverance. Kalau sekiranya dia bosan, apa yang membuat orang gagal? Kebosanan. Tidak menantikan tidak mudah, saudara. Tidak mudah menanti itu. Seringkali orang berkata percuma juga. Tidak ada gunanya. Tetapi yang satu lagi, seorang wanita bernama Hana. Dia berusia 84 tahun dan dia sudah menjanda sekian lama. Saya percaya seperti wanita Israel yang lain cantik Hana ini. Tapi dia menyerahkan dirinya untuk jadi milik Tuhan. Ada banyak orang memilih untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, full time belum tentu full heart, tapi dia ini full heart dan full time, dan dia berbicara tentang yaitu tentang anak ini. Kalau sudah mau hidup berbahagia, berbicara tentang satu saja, tentang Kristus, not about yourself, not about your family, your achievement, but about Christ. Karena itu dia menantikan dan dia mendapatkan satu hari yang luar biasa, di mana anak berusia 8 tahun dipersembahkan oleh dua orang tuanya yang bukan orang kaya. Bagaimana kalau dia memakai mata jasmani? Siapa mereka ini? Ya satu tukang kayu, satunya pembangun, satunya wanita desa, dan anak berusia 8 tahun. Tetapi Roh Kudus akan menuntun kita dan kita berbahagia seperti Simeon dan Hana. Rejoice in the Lord. God bless you. Sekali lagi selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2026. The year of decision. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan semuanya. Ya, bersyukur hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Enggak berasa ya, hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2025. Berasa enggak warga kerajaan? Ada yang ngomong berasa, ada yang bilang enggak berasa ya, tapi bagi saya rasanya waktu itu berjalan begitu cepat
Dan tanpa disadari 1 tahun ya sudah terlewati begitu saja ya. Rasanya masih tahun lalu Natalan, tanggal 25 kemarin sudah Natalan. Ini sudah mau tahun baru, nanti masuk Januari sampai Desember lagi ya. Enggak berasa. Nah, hari ini saya tidak melanjutkan khotbah berseri dari Yudas 1 ayat 11. Yang mana 2 bulan lalu saya membahas jalan Kain. Kemudian bulan lalu saya membahas kesesatan Bileam, masih ingat ya. Dan seharusnya hari ini kita akan membahas kedurhakaan Korah. Ya, tapi saya tunda terlebih dahulu. Karena pada kesempatan ini saya rindu untuk membagikan sebuah renungan yang sekiranya dapat menjadi refleksi diri bagi kita dan juga bekal rohani bagi kita untuk memasuki tahun 2026. Baik, saya ingin memulai renungan pagi hari ini dengan bertanya kepada warga kerajaan sekalian, ya. Pertanyaannya adalah, apakah warga kerajaan berbahagia? Yang berbahagia boleh angkat tangan? Berbahagia? Puji Tuhan, boleh turunkan. Yang lain, coba yang tidak berbahagia boleh angkat tangan? Oh, puji Tuhan enggak ada. Terus yang sisanya kemana ya? Coba yang pura-pura bahagia boleh angkat tangan. Ya, oh El pura-pura bahagia. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin hidup berbahagia. Betul ya? Semuanya pasti ingin hidup berbahagia. Dan setiap orang itu punya yang namanya standar atau tolok ukur yang berbeda tentang hidup berbahagia. Beda-beda. Bagi sebagian orang berbahagia itu artinya punya banyak tabungan. Bagi sebagian lain berbahagia itu artinya diakui dan dipuji oleh banyak orang. Dan bagi sebagian lagi berbahagia itu artinya bisa menikmati hobi tanpa gangguan. Ya, mancing, jalan-jalan, ya kuliner, ya padel ya, zaman sekarang lagi ngeksis tuh padel. Nah, tidak dapat dipungkiri kita semua itu berjuang keras untuk bisa meraih kebahagiaan berdasarkan standar kita masing-masing. Ya, jadi kalau tadi tolok ukur kita adalah harta, maka kita akan berusaha sekuat tenaga mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan kalau tolok ukur kebahagiaan kita adalah pengakuan atau validasi orang, maka kita akan berjuang keras bagaimana caranya supaya kita bisa dipuji dan diakui oleh orang lain. Dan kalau tolok ukur kebahagiaan kita adalah hobi kita, maka kita akan berusaha bagaimana caranya mencari dan meluangkan waktu supaya hobi kita bisa terlaksana. Namun kenyataannya, meski standar kebahagiaan tersebut sudah terpenuhi, banyak di antara kita yang tetap merasa tidak berbahagia. Banyak sejujurnya. Nah, perlu kita akui bahwa konsep berbahagia versi kita manusia itu seringkali diwujudkannya dengan cara mengisi lubang kosong dalam hati kita dengan hal-hal duniawi. Baik itu harta, jabatan, hobi, hiburan, dan sebagainya. Namun apa hasilnya? Nol besar. Mungkin senang sesaat, setelah itu kosong lagi. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa semenjak manusia jatuh dalam dosa, ada sebuah kekosongan rohani dalam kehidupan manusia yang tidak akan pernah bisa diisi oleh hal-hal duniawi. Jadi selama kita berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan hal-hal duniawi, kita tidak akan pernah bisa puas. Dan otomatis kita tidak akan pernah bisa mengalami kebahagiaan yang sejati. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita rindu belajar tentang konsep hidup berbahagia dari sudut pandang yang benar. Ya, tentunya dari sudut pandang Alkitab. Kita akan bersama-sama belajar dari kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ya Mazmur 1. Itu ayatnya hanya dari ayat 1 hingga ayat
7. Kita akan membaca Mazmur 1 ayatnya yang pertama hingga kedua terlebih dahulu ya. Dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, maaf karena El ini tiap hari kerjaannya melafalkan Mazmur 1 ini ya. Jadi dia kebiasaan. Nah, melalui Mazmur 1 ini Alkitab memberikan kepada kita sebuah resep untuk berbahagia. Ya, di ayat 1 kita bisa lihat kata berbahagia. Nah, kata berbahagia dalam ayat ini itu bahasa aslinya adalah eser, yang artinya keadaan hidup yang berbahagia karena diberkati dan mengalami perkenanan Allah. Ya, oleh sebab itu Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata bless, diberkati, bukan rejoice atau be happy, ya, tapi bless, diberkatilah. Jadi berbahagia di dalam Mazmur 1 itu bukan hanya sekedar perasaan senang sesaat. Mungkin karena jalan-jalan, karena makan enak, karena dapat rezeki. Perasaan senang sesaat karena situasi kondisi tertentu, bukan. Melainkan kebahagiaan yang bersumber dari Allah sendiri. Lalu yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana seseorang bisa memiliki hidup yang berbahagia menurut Mazmur 1? Nah, Mazmur 1 dengan jelas mencatat adanya dua prinsip, yaitu prinsip don'ts dan prinsip do's. Apa itu? Don'ts itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan do's adalah hal-hal yang harus dilakukan. Ya. Nah, kita akan langsung belajar prinsip don'ts terlebih dahulu. Kita akan membaca kembali Mazmur 1 ayatnya yang pertama. Ya, dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Don'ts yang pertama. Hal pertama yang tidak boleh dilakukan menurut Mazmur 1 adalah berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa yang dimaksud dengan orang fasik? Dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris digunakan kata ungodly. Un itu tidak, godly itu ilahi, tidak ilahi. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang menolak Allah. Dan perhatikan bahwa mereka inilah yang membentuk pola pikir dunia. Dan melahirkan apa yang disebut sebagai hikmat dunia. Yang menjadi masalah adalah seringkali tanpa kita sadari kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Walaupun mungkin kita tidak pernah bertemu atau berbicara secara langsung dengan mereka. Lah terus kok bisa? Coba perhatikan apa yang kita konsumsi selama ini. Coba ingat-ingat. Film yang kita tonton, konten media sosial yang kita lihat, lagu-lagu yang kita dengar, hiburan yang kita nikmati. Pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu yang kita masukkan ke dalam diri kita tanpa kita sadari, benar-benar sudah kita seleksi dengan bijak? Kalau kita mau bicara film zaman sekarang ya warga kerajaan, yang namanya adegan ciuman, bahkan adegan pantas tidak lainnya, itu sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Betul atau tidak? Sudah biasa ya, kalau buka Netflix atau apa, hal-hal gitu tuh keleleran istilahnya. Ya, belum lagi adegan kekerasan yang ditampilkan secara vulgar. Ya, bahkan ada orang yang suka lihat kok sampai berdarah-darah. Ya, tusuk sana, tusuk sini, potong sana, potong sini.
Bayangkan dampaknya bagi kita, ya. Apalagi anak-anak muda yang terus-menerus terpapar hal-hal tersebut. Di situ akan terjadi proses yang namanya desensitize. Menjadi tidak lagi sensitif. Nurani dan emosi kita menjadi tumpul. Karena sering terpapar hal-hal yang vulgar. Begitu juga dengan media sosial kita. Saya berani katakan bahwa sebagian besar konten dari media sosial, ya walaupun memang tidak semuanya, tapi sebagian besar, maaf kata, isinya banyak sampah. Ya, mulai motivasi dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Flexing, ya budaya flexing itu sangat kental sekali. Apalagi berita-berita sensasional. Mulai dari apa? Perselingkuhan artis, perceraian artis, perselingkuhan mantan politikus, wah sekeleleran. Bahkan humor-humor yang vulgar, lengkap. Ya demikian juga lagu-lagu zaman sekarang. Ya tidak sedikit yang mengandung tema-tema negatif loh warga kerajaan. Warga kerajaan di sini ada yang pernah pakai Spotify? Ya mungkin yang milenial Gen Z itu masih pakai Spotify, ya itu platform mendengarkan musik. Nah di Spotify itu beberapa lagu, terutama lagu dari luar itu ada label E. Ada yang pernah tahu? Label E artinya apa itu? Explicit. Nah label itu menandakan bahwa lagu tersebut mengandung kata-kata makian. Ada unsur kekerasan ataupun seksualitas. Nah bayangkan apabila seseorang, entah itu kita atau anak-anak kita mendengarkan lagu tersebut selama berjam-jam tiap harinya. Maka tanpa disadari yang diserap itu bukan hanya sekedar hiburan. Melainkan nasihat orang fasik. Cara hidup dunia. Dengan demikian mengonsumsi karya-karya orang fasik tanpa penyaringan yang ketat, itu sebenarnya sama saja dengan membuka diri kita untuk mendengarkan nasihat orang fasik. Karena apa? Karena setiap karya, mau itu film, buku, lagu, konten media sosial, itu lahir dari apa? Dari cara berpikir dan nilai hidup penciptanya. Oleh karena itu, ya kita harus hati-hati. Ya bukan serta-merta tidak boleh, tapi kita harus sangat berhati-hati dan harus sangat selektif. Dan yang terutama kita butuh hikmat Tuhan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya itu dons yang pertama. Dons yang kedua, hal kedua yang tidak boleh dilakukan menurut Mazmur 1 adalah berdiri di jalan orang berdosa. Nah jangan heran apabila saat ini semakin banyak orang terjerumus ke dalam dosa. Mengapa? Karena mereka berjalan mengikuti nasihat orang fasik. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan saya ingin menyampaikan bisa jadi itu adalah kita. Ketika pola pikir kita sudah dibentuk oleh nasihat orang fasik, oleh hikmat dunia, maka langkah hidup kita pelan tapi pasti akan diarahkan menuju jalan dosa. Ya kita bisa lihat realitas zaman sekarang. Ya kita kan harus realistis. Berita pembunuhan, kekerasan itu ada di mana-mana dan semakin hari semakin parah, betul? Betul. Mengapa itu bisa terjadi? Ya salah satunya karena tontonan dan permainan zaman sekarang yang syarat akan kekerasan. Kemudian meningkatnya kasus pemerkosaan, perselingkuhan, dan kawan-kawannya. Mengapa itu bisa terjadi warga kerajaan? Karena akses terhadap pornografi yang begitu mudah. Belum lagi ditambah konten-konten berbau vulgar yang kini sudah dianggap sebagai hal yang normal. Sebagai hal yang wajar. Begitu juga dengan maraknya penipuan, perjudian, ya judol, slot dan sebagainya. Dan juga korupsi. Mengapa itu bisa terjadi?
Karena gaya hidup mewah yang terus-menerus dipertontonkan di media sosial. Ya, bukankah sekarang orang menggunakan media sosial untuk mencari validasi, menunjukkan betapa hebatnya saya, menunjukkan betapa kayanya saya, hingga akhirnya menyebabkan orang lain iri. Dan akhirnya orang tersebut menghalalkan segala cara demi mencapai gaya hidup mewah tersebut. Nasihat orang fasik pada akhirnya akan menuntun seseorang di jalan orang berdosa. Namun kita sebagai orang percaya penting untuk mengingat bahwa yang namanya dosa itu tidak akan pernah bisa membawa kebahagiaan yang sejati. Dosa itu memang menawarkan kesenangan sesaat yang tampak manis, tetapi sesungguhnya beracun. Secara perlahan tapi pasti, dosa akan menggerogoti hidup kita sampai hidup kita hancur. Karena Alkitab dengan jelas mencatat bahwa upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu, hindarilah jalan orang berdosa. Hindarilah jalan orang berdosa. Kalau ditanya bagaimana caranya, ya jangan banyak-banyak mendengarkan nasihat orang fasik. Kalau kita mengisi hidup kita dengan nasihat orang fasik, kita akan lebih mudah diarahkan ke jalan orang berdosa. Ingatlah bahwa kenikmatan sesaat dosa itu tidak sebanding dengan kebinasaan kekal. Tidak sebanding. Dan dons yang ketiga, hal ketiga yang tidak boleh dilakukan adalah duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapakah pencemooh ini? Pencemooh ini adalah mereka yang hidup dalam dosa tetapi merasa diri mereka paling benar. Mereka meremehkan Allah dan kebenarannya, bahkan mereka menghina orang-orang yang memilih untuk mengiring Kristus. Bagi mereka, bagi para pencemooh ini, salib Kristus adalah kebodohan. Mereka akan berkata kepada kita, buat apa sih kamu ikut Tuhan? Hidupmu ya sama aja. Miskin ya tetap miskin, sakit ya tetap sakit, soro ya tetap soro. Nah, para pencemooh ini bukan hanya sekedar menolak kebenaran, tetapi mereka juga berusaha untuk menarik orang lain supaya apa? Supaya mereka meragukan iman percaya kepada Allah dan pada akhirnya menjauh dari Allah. Karena itu jangan pernah duduk bersama dengan para pencemooh ini. Ya, apalagi jadi salah satu dari mereka. Nah, kalau kita perhatikan Mazmur 1 di bagian yang dons ini, itu menggunakan 3 kata kerja warga kerajaan. Apa saja? Berjalan, berdiri, dan duduk. Berjalan, berdiri, duduk. Berjalan, berdiri, duduk. Nah, ketiganya itu membentuk sebuah pola yang sifatnya progresif. Pola yang sifatnya bertahap. Ya, sama seperti kalau kita sedang memilih restoran di mall. Ya, pernah ya kalau kita jalan-jalan di mall, mau cari makan apa ya? Kita akan apa? Berjalan terlebih dahulu, lihat-lihat kira-kira restoran mana ya yang enak ya. Lalu kalau sudah ketemu satu, kita akan berdiri di depannya, berhenti di depannya sambil nginceng-nginceng. Kadang kan ada menunya kan, kita lihat. Dan akhirnya kita memutuskan untuk masuk dan duduk di dalam. Nah, demikian pula pola yang digambarkan di Mazmur 1. Ya berawal dari sekedar terpengaruh ya, kita lihat-lihat caranya orang dunia, oh kayak gitu ya. Kemudian itu mendorong kita untuk mencoba berbuat dosa. Dan akhirnya setelah kita berbuat dosa, kita akhirnya menetap dan merasa nyaman di jalan dosa tersebut. Ini menjadi peringatan bagi kita bahwa yang namanya kejatuhan rohani seringkali tidak terjadi secara tiba-tiba. Waktu saya kilaf, enggak kilaf warga kerajaan. Enggak ada kata kilaf. Yang namanya kejatuhan rohani itu mengikuti pola yang progresif. Dari terpengaruh, lihat-lihat, pengen coba sampai akhirnya mencoba dan akhirnya terjebak. Ya, jadi jangan bilang, oh saya kilaf. Seringkali kita yang coba-coba terus akhirnya baru kilaf. Ya, jadi jangan bilang istilah kilaf. Nah, kemudian selain prinsip dons, Mazmur 1 juga memberikan prinsip
dus, yaitu hal-hal yang harus dilakukan supaya setiap orang itu yang rindu hidup berbahagia di hadapan Allah itu bisa berbahagia. Kita akan membaca kembali Mazmur 1 ayat 2. Dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dari ayat tersebut ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menyukai Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, kata kesukaan itu menunjukkan adanya kecintaan dan kerinduan yang mendalam terhadap firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak dipandang sebagai aturan yang mengekang atau kewajiban yang memberatkan kita, melainkan sebagai isi hati Allah. Nah, kesukaan terhadap firman Tuhan itu dapat diukur melalui seberapa kita rindu menghabiskan waktu kita tenggelam dalam firman Tuhan. Dan itu bukan bicara soal seberapa banyak kita membaca firman Tuhan. Ya, melainkan apakah kita menikmati waktu-waktu kita bersama dengan firman Tuhan. Ya mungkin sekedar satu pasal, tetapi kita, waduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, saya bisa mendapat isi hatimu. Saya bisa mengerti apa yang menjadi kehendak. Menikmati. Nah, warga kerajaan mungkin masih ingat masa-masa awal. Warga kerajaan mungkin sudah menikah di tempat yang masa-masa awal pacaran. Ya, ketika pasangan kita itu menjadi kesukaan kita. Ya harusnya sampai menikah tetap jadi kesukaan ya, harusnya. Nah, ketika pasangan kita menjadi kesukaan kita, maka apapun akan kita lakukan. Betul atau tidak? Gunung kita naiki, lembah kita turuni, lautan pun kita seberangi. Supaya apa? Supaya kita bisa punya waktu yang berkualitas bersama dengan pasangan kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hingga detik ini firman Tuhan masih menjadi kesukaan kita? Apakah kita rela melakukan apapun supaya kita bisa punya waktu berkualitas bersama dengan firman Tuhan? Yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah warga kerajaan sendiri. Dan biarlah itu menjadi refleksi pribadi kita masing-masing. Dan dus yang kedua adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, merenungkan itu artinya bukan hanya sekedar membaca, ya, tetapi memikirkan, mengunyah, dan membiarkan firman Tuhan itu meresap ke dalam hati dan pikiran kita. Sambil kita memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan melakukan firman tersebut. Dan ungkapan siang dan malam itu menunjukkan adanya konsistensi dan keberlanjutan. Jadi bukan hanya semangat di awal saja, ya, atau kita mengenalnya dengan istilah apa? Panas-panas. Nah itu, ya. Cuma di awal saja. Percuma warga kerajaan, ya. Ini bentar lagi tahun baru, biasanya kita bertekad saya tahun depan akan setiap hari baca Alkitab. Tapi ternyata cuma seminggu doang. Ya itu enggak konsisten, enggak berlanjut. Nah, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam menunjukkan adanya konsistensi dan keberlanjutan. Enggak perlu berlebihan, wah sehari saya baca berapa pasal? 40 pasal, wah. Berlebihan itu warga kerajaan. Tapi lebih baik Anda baca satu pasal, tapi selama setahun tidak bolong. Konsisten. Nah, perenungan firman Tuhan itu harus hadir di setiap sendi kehidupan kita. Secara khusus di saat kita menghadapi masalah. Ya, mungkin ketika kita sedang konflik dengan pasangan kita, maka seharusnya muncul perenungan firman Tuhan. Ya, kasihilah istrimu, hormatilah suamimu. Jangan yang muncul malah nasihat orang fasik. Apa kok nasihat orang fasik? Udah selingkuh aja, diem-diem juga gak ketahuan. Udah cerai aja, ngapain dipertahankan? Kemudian kalau kita disakiti orang, firman Tuhan akan berkata kepada kita, ampuni mereka, doakan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi coba kalau nasihat orang fasik, udah balas 2 kali lipat.
buat hidupnya semakin sulit, semakin susah. Kok enak dia nyakiti kamu, terus dia hidupnya enak. Begitu juga ketika hidup ini tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Lain halnya dengan nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik akan menasehatkan kepada kita, buat apa Tuhan-Tuhanan? Sama aja toh, buat apa Tuhan-Tuhanan? Saya mengatakan bahwa memang hal ini tidak mudah. Justru karena itulah kita butuh pertolongan Roh Kudus. Tanpa kesukaan akan firman Tuhan, tanpa perenungan firman Tuhan dan tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan pernah mampu berjalan di jalan yang benar. Tidak akan bisa. Mau kita pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang sudah senior sekalipun, tidak akan bisa. Dan tentunya kalau kita tidak berjalan di jalan yang benar, bagaimana kita bisa mengalami kebahagiaan sejati di dalam Tuhan? Nah, setelah kita belajar resep berbahagia ini, maka pertanyaan yang berikutnya adalah, apa yang akan menjadi hasilnya ketika kita sudah mengikuti resep berbahagia menurut Mazmur 1. Ya, kita akan melihat hasilnya di ayat 3 sampai 6. Kita baca yang ayat 3 terlebih dahulu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4 sampai 6, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan serta merenungkannya siang dan malam, itu digambarkan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kira-kira subur enggak? Subur. Enggak pernah kekeringan. Sehingga yang pertama, ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Hidupnya akan berbuah. Baik itu buah pertobatan maupun buah roh. Yang bisa dinikmati oleh tuannya, yaitu Yesus Kristus. Dan juga oleh orang-orang sekitarnya. Dan yang kedua dikatakan apa? Tidak layu daunnya. Orang yang berjalan mengikuti kebenaran firman Tuhan akan memiliki ketahanan rohani. Hidupnya tidak akan kering, tidak mudah mengalami yang namanya burn out. Yang saat ini banyak dialami oleh orang-orang dunia yang hidup tanpa arah dan pengharapan. Dan yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, orang Kristen sangat suka sekali dengan kata-kata ini ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan di sini itu bukan hidup sukses tanpa masalah. Melainkan berhasil dalam arti hidup kita selaras dengan kehendak Allah. Sehingga apa saja yang kita kerjakan itu memiliki nilai kekal di dalam perkenanan Allah. Ingat, menurut dunia, Yesus berhasil atau gagal? Gagal, mati di atas kayu salib. Tapi di hadapan Allah, itu adalah karya terindah, karya terbesar yang bisa Allah berikan untuk manusia. Jadi jangan melihat keberhasilan ini dari kacamata dunia, tapi melihat keberhasilan ini dari kacamata Allah. Itulah kebahagiaan sejati. Bukan kebahagiaan yang bergantung pada situasi, kondisi, melainkan kebahagiaan yang berakar pada pengharapan kekal. Kalau di dunia ini semuanya fana, warga kerajaan, fana. Ya tadi pagi waktu saya mandi, saya merenung ya. Ya tiba-tiba ya bukan ngalup ya. Iya ya, suatu saat hidup kita akan selesai. Bukan ngalup, kenyataan warga kerajaan yang gak bisa dipungkiri. Sehingga yang harusnya kita kejar dari hari ini, yang sementara itu adalah kekekalan yang kita kejar, yang kita pikirkan. Kalau kita mulai di bumi ini, one day, di kekekalan gimana coba?
Ya, jadi saya berharap, saya berdoa kita semua fokusnya selama masih ada kesempatan di muka bumi ini, berfokuslah pada kekekalan. Karena one day kalau kita sudah masuk ke kekekalan dan sudah terlambat, tidak bisa balik kucing warga kerajaan. Enggak bisa. Enggak bisa. Dan sebaliknya, orang fasik tadi digambarkan seperti apa? Sekam yang ditiupkan angin. Apa itu sekam? Sekam itu kulit padi atau gandum yang enggak bisa dikonsumsi, kering, keras, tidak ada bobotnya, mudah diterbangkan oleh angin. Gambaran ini menunjukkan bahwa orang fasik tidak akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati baik oleh Tuhan maupun sesamanya. Hidupnya kering secara rohani, hatinya keras dan mudah diombang-ambingkan oleh situasi serta tekanan hidup. Dan lebih dari itu kalau kita baca di Perjanjian Baru, Alkitab memberikan peringatan yang serius. Sekam pada akhirnya akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api, akan dibakar. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Dengan demikian pertanyaan saya adalah, siapakah yang sesungguhnya lebih berbahagia? Orang benar atau orang fasik warga kerajaan? Siapa? Orang benar. Masalahnya pilihan ada di tangan kita masing-masing. Ya, nggak bisa nunut orang tua, nggak bisa nunut pasangan, nggak bisa nunut pendeta, ya nggak bisa nunut teman-teman, nggak bisa. Alkitab mencatat bahwa dalam hidup ini hanya ada dua jalan. Apa saja? Yang lebar dan yang sempit. Dan Yesus menghimbau kita untuk memilih jalan yang sempit. Jalan yang seringkali menuntut ketaatan, pengorbanan dan kesetiaan. Jalan yang seringkali menuntut penyangkalan diri dan pikul salib. Namun itulah justru jalan orang benar yang menuntun kepada kebahagiaan yang sejati. Ya, jadi jangan sampai kita tergoda oleh jalan orang fasik. Ya memang kelihatannya tampak bahagia sesaat di bumi. Ya karena kalau kita ngelihat orang-orang yang di luar sana, mereka bisa korupsi seenaknya, mereka bisa menikmati harta mereka seenaknya tanpa rasa kok bisa ya, kok nggak memikirkan ujungnya seperti apa. Ya tapi jangan sampai kita iri, jangan sampai kita tergoda karena apa yang mereka lakukan itu kosong, hampa dan ujungnya adalah kebinasaan kekal. Nah, saya rindu menutup renungan pagi hari ini dengan sebuah kutipan dari seorang hamba Tuhan yang bernama John Piper ya. Beliau mengatakan, every joy that does not have God as its central gladness is a hollow joy, and in the end will burst like a bubble. Artinya apa? Setiap sukacita ataupun kebahagiaan yang tidak memiliki Allah sebagai pusatnya, itu adalah kebahagiaan atau sukacita yang kosong, yang hampa, dan pada akhirnya akan pecah seperti gelembung. Warga kerajaan di momen Natal ini masih ingat ya, di minggu yang lalu Pak Surono menyampaikan Lukas 2. Malaikat Tuhan membawa berita kepada para gembala bahwa ada kesukaan besar, ya mega joy. Apa kesukaan besar tersebut? Lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Saya menyampaikan bahwa kebahagiaan sejati, sukacita sejati hanya bisa kita temukan di dalam Kristus, karyanya dan kebenarannya. Di luar itu semuanya semu, hampa, kosong ya. Jadi selama ada waktu di muka bumi ini, pandang Kristus, kejar Kristus, kejar kebenarannya ya, dan ikuti teladannya. Ya kiranya Tuhan menolong kita semua untuk terus berjalan di jalan benar, sehingga pada akhirnya kita bisa menikmati kebahagiaan sejati bersama dengan Kristus Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.